Salam entrepreneur, rekan-rekan mahasiswa Universitas Ciputra, program studi bisnis manajemen di kuliah manajemen. Rekan-rekan, kuliah ini sangat penting untuk kalian karena manajemen adalah bidang ilmu inti yang harus Anda kuasai sebagai seseorang yang lulus dari bisnis manajemen. Bila kalian sungguh-sungguh mempelajari dan menguasainya, ini akan sangat berguna nanti ketika kalian bekerja, masuk di perusahaan, ataupun membuka usaha sendiri. Disiplin ilmu manajemen sudah berlangsung lama. Sudah banyak pengetahuan yang terkumpul. Namun, kalian perlu bisa mengkombinasikan pengetahuan manajemen ini dengan apa yang terjadi saat ini, perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh perkembangan pesat dari teknologi. Itu yang kita kenal sebagai Industri 4.0. Apa itu Industri 4.0? Saya akan mulai dengan 1.0. Ciri utama daripada 1.0 adalah mekanisasi. Ketika manusia berhasil mengembangkan mesin yang bisa mengubahkan, misalnya tenaga air, tenaga uap, menjadi mesin-mesin yang bisa melakukan segala sesuatu yang untuk manusia terlalu sulit. Misalnya menambang, misalnya menggerakkan kendaraan. Contohnya, ya, kereta api dengan mesin uap. Mekanisasi, itu ciri 1.0. Kemudian 2.0, apa cirinya? Cirinya adalah mass production atau produksi massal. Ini terjadi karena manusia bisa mengkombinasikan mesin itu dengan electrical, sehingga manusia bisa menciptakan assembly line, memproduksi sesuatu secara massal. Akibatnya, produksi bisa lebih cepat, lebih banyak, dan harganya bisa lebih murah. Dan kemudian apa itu 3.0? Ciri daripada 3.0 adalah komputer dan otomatisasi. Sebagai contoh adalah berkembangnya robot. Robot bukan sekedar mechanical dan electrical, tapi di sana ada komputer di dalamnya. Sehingga robot ini bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rutin, pekerjaan-pekerjaan yang buat manusia terlalu melelahkan untuk melakukannya. Robot menghemat banyak sekali tenaga manusia dan tentunya menggantikan manusia dalam berbagai pekerjaan. Itu 3.0. Apa itu 4.0? 4.0 ciri utamanya adalah cyber physical system. Artinya robot atau mesin-mesin itu seakan-akan bisa saling terhubung, bisa saling berkomunikasi, bisa saling terkoordinasi. Karena apa? Karena adanya internet. Rekan-rekan, mesin-mesin itu bisa bekerja sama karena datanya bisa ditransfer satu sama lain. Sebagai contoh, rekan-rekan, bayangkan sebuah pabrik mobil, pasokan spare partnya dihasilkan oleh pabrik yang lain, pabrik pemasok. Anggaplah pintu. Ketika mobil-mobil ini terus diproduksi, stoknya akan dipakai terus. Sistemnya menemukan, mesin ini menemukan nih, itu persediaan pintunya tinggal 20% jumlahnya. Mesin ini akan berkomunikasi melalui internet atau dikomunikasikan melalui internet dengan mesin-mesin yang membuat pintu di pabrik pemasok. Sehingga pabrik pemasok tahu bahwa dia harus segera membuat pintu-pintu untuk pabrik mobil ini. Proses ini menciptakan sebuah proses yang makin efisien karena terjadi koordinasi yang otomatis dengan adanya internet. Nah, rekan-rekan, itu baru salah satu contoh dari begitu banyak contoh yang bisa terjadi karena adanya cyber physical system, dan ada faktor-faktor lain yang mendukung. Itu semua adalah hal-hal yang perlu kalian ketahui dan pelajari dan dikombinasikan dengan manajemen, melihat dampaknya, dan kalian kemudian memanfaatkan gabungan ilmu itu untuk mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik. Ayo belajar dengan semangat.